Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok yang pertama beranggotakan saya Muhammad Nafizul Abror, Titik Nur Khotimah dan Muhammad Rizky Fadilah. Baik, dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hambatan komunikasi massa dan hubungannya dengan efektivitas proses komunikasi. Macam-macam hambatan komunikasi massa sebagai berikut. Anda bisa melihat di layar, meliputi hambatan psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Unsur yang pertama adalah kepentingan. Kepentingan adalah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewati begitu saja. Ditambah lagi bahwa komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Sangat kompleks sekali karena kita bisa mengelompokkannya dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Tentu saja perbedaan itu berpengaruh terhadap kepentingan mereka saat berkomunikasi massa. Karena pada setiap pesan di dalam komunikasi massa akan mendapatkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap komunikan, terutama segi manfaat dan kegunaannya. Unsur yang kedua, prasangka. Pada umumnya, prasangka dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya karena perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian unsur yang ketiga, stereotip. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip ini merupakan hal yang harus diwaspadai komunikator komunikasi massa. Stereotip sering terbentuk dari orang yang berprasangka meskipun belum saling mengenal, data-data pun kurang lengkap. Unsur yang keempat, motivasi. Motivasi merupakan pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Motivasi komunikan juga berpengaruh kepada efektivitas komunikasi massa. Saking berpengaruhnya, motivasi lebih dianggap sebagai penghambat dalam proses komunikasi. Baik, selanjutnya ada hambatan sosiokultural. Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, perbedaan norma sosial. Dilatar belakangi karena perbedaan budaya. Perbedaan budaya menyebabkan perbedaan norma sosial yang berlaku di suatu daerah. Norma sosial terkait dengan cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun, yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Dalam menyusun pesan, komunikator harus mengaji apakah pesan tidak melanggar norma sosial. Selanjutnya, faktor bahasa yang beraneka ragam. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu berbahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan kita mengetahui bahwa bahasa adalah penghubung pemikiran dan realitas. Selanjutnya, faktor semantik. Semantik merupakan pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya. Jadi, alasan mengapa semantik dianggap sebagai hambatan dalam proses komunikasi massa terletak pada bahasa yang digunakan oleh komunikan. Beberapa hambatan semantik. Yang pertama, mengucapkan kata yang salah oleh komunikator akibat terlalu cepat dalam berbicara. Yang kedua, perbedaan makna dan pengertian untuk kata atau istilah yang sama sebagai akibat aspek psikologis. Yang pertama ada yang ketiga, orientasi intensional. pengertian yang
konotatif. Orientasi intensional merupakan sebuah perilaku dalam interaksi verbal dengan kecenderungan melihat ciri fisik yang menonjol dari diri individu atau mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat. Orientasi intensional ini tentu saja bisa menjadikan penyampaian dalam komunikasi massa menjadi kurang efektif. 2. Ada polarisasi. Polarisasi merupakan kecenderungan di dalam interaksi verbal untuk mengelompokkan individu, objek, atau situasi tertentu ke dalam lawan kata yang ekstrim. Perubahan makna yang bergeser sangat drastis ini berdampak pada proses komunikasi efektif. Ketiga, ada indiskriminasi. Indiskriminasi merupakan bentuk atau pemukulan rata terhadap semua individu berdasarkan latar belakang yang dimiliki. Sikap ini tentu akan menimbulkan penilaian-penilaian tertentu bahkan sebelum komunikasi massa itu berlangsung. Indiskriminasi adalah hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi massa. 4. Atau yang terakhir ada evaluasi statis. Evaluasi statis bisa digambarkan dengan kondisi di mana pada saat seorang komunikator memberikan informasi dan dianggap tidak menarik oleh komunikan, maka seterusnya komunikan tidak akan memberikan perhatian lebih dalam interaksi tersebut. Ini adalah hambatan interaksi verbal dalam komunikasi massa yang bisa kita perhatikan ketika kita merasa jenuh dengan komunikasi yang terjadi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.